Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarissa Fitriawati bersama rekan saya Selvia Nanda. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal penelitian tentang analisa kualitas jaringan WiFi di gedung C Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya. Baik, di sini langsung saja dijelaskan oleh Selvia Nanda. Langsung saja ke pendahuluan. Quality of Service (QoS) adalah metode pengukuran kualitas jaringan dan upaya untuk menentukan karakteristik dan atribut dari suatu layanan. QoS digunakan untuk mengukur sekumpulan atribut kinerja yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan suatu layanan. QoS mengacu pada kemampuan jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih baik untuk lalu lintas jaringan tertentu melalui teknologi yang berbeda. QoS memberikan kemampuan untuk mendefinisikan properti dari layanan jaringan yang disediakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian ini terdiri dari panduan dan monitoring. Application QoS monitoring dan monitored object. Aplikasi pemantauan merupakan antarmuka untuk administrator jaringan. Komponen ini memiliki efek pengambilan informasi lalu lintas pakai data dari layar, menganalisis dan mengirimkan hasil analisis kepada pengguna. Berdasarkan hasil penilaian, administrator jaringan dapat mengambil tindakan lebih lanjut. Pemantauan QoS menyediakan mekanisme pemantauan QoS dengan mengambil informasi tentang nilai parameter QoS dari lalu lintas dan paket. Pemantauan mengumpulkan dan mencatat informasi lalu lintas paket yang kemudian dikirim ke aplikasi pemantauan. Monitor mengukur lalu lintas pakai data secara real time dan melaporkan hasilnya ke aplikasi pemantauan. Selanjutnya di sini ada beberapa teori. Parameter Quality of Service (QoS). Parameter objek yang dipakai ini adalah informasi seperti properti dan aktivitas yang dipantau dalam jaringan. Dalam konteks pemantauan QoS, informasi adalah aliran paket jaringan intermiten. QoS mengontrol dan mengolah sumber daya jaringan dengan menetapkan prioritas untuk jenis data tertentu di jaringan. Jaringan perusahaan harus menyediakan layanan yang dapat diprediksi dan diskalakan untuk aplikasi suara, video, dan data sensitif latensi di seluruh jaringan. Organisasi menggunakan QoS untuk memenuhi kebutuhan lalu lintas aplikasi sensitif seperti suara dan video waktu nyata, dan untuk menghindari kehilangan kualitas karena kehilangan paket, penundaan, dan kegelisahan. Organisasi dapat mencapai QoS menggunakan alat dan teknik tertentu seperti buffering, getaran, dan pembentukan lalu lintas. Bagi banyak organisasi, QoS disertakan dalam perjanjian tingkat layanan SLA dengan penyedia layanan jaringan mereka untuk memastikan tingkat kinerja tertentu seperti spesifikasi. Quality of Service (QoS) meliputi parameter dari Quality of Service (QoS) terdiri dari throughput, packet loss, delay, jitter atau variasi kedatangan paket. Pengukur parameter QoS, ada beberapa website yang digunakan dalam pembahasan ini, yaitu PingTestNet untuk mengukur packet loss dan jitter, SpeedTestNet untuk mengukur kecepatan download dan kecepatan upload, Ping Monitoring untuk mengukur delay, dan Net atau Internet Speed Test untuk mengukur throughput dalam jaringan internet. Prinsip kerjanya yaitu dengan terhubung terlebih dahulu ke jaringan yang akan diukur. Setelah itu membuka beberapa website dan mulailah melakukan pengukuran.
Pertama, pengukuran pakai loss dan jitter. Pada penelitian ini digunakan website Pingtest.net untuk mengukur pakai loss dan jitter. Prinsip kerjanya yaitu dengan terhubung terlebih dahulu ke jaringan yang akan diukur. Setelah itu membuka website Pingtest.net dan mulailah melakukan pengukuran. Web ukuran throughput website Pingtest.net ini untuk mengukur kecepatan download dan kecepatan upload data. Didirikan Ookla Metric pada tahun 2006 berbasis di Kalispell, Montana. C. Pengukuran delay website Ping Monitor digunakan untuk mengukur delay dari koneksi jaringan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari jurnal yang sudah kita teliti sampai dengan metodologi. Baik, di sini ada model dari sistem monitoring QoS yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari komponen monitoring, application, QoS, monitoring, monitor, dan monitored objects. Yang pertama, monitoring application merupakan sebuah antarmuka bagi administrasi jaringan. Komponen ini berfungsi mengambil informasi lalu lintas paket data dari monitor, menganalisanya, dan mengirimkan hasil analisis kepada pengguna. Berdasarkan hasil analisis tersebut, seorang administrasi jaringan dapat melakukan operasi-operasi yang lain. Yang kedua ada QoS monitoring, menyediakan mekanisme monitoring QoS dengan mengambil informasi nilai-nilai parameter QoS dari lalu lintas pakai data. Yang ketiga, monitor, mengumpulkan dan merekam informasi lalu lintas paket data yang selanjutnya akan dikirimkan melaporkan hasilnya kepada monitoring application. Yang keempat, monitor objects merupakan informasi seperti atribut dan aktivitas yang dimonitor di dalam jaringan. Di dalam konteks QoS monitoring, informasi tersebut merupakan aliran-aliran paket data yang dimonitor secara waktu nyata. Tipe aliran paket data tersebut dapat diketahui dari alamat sumber source dan tujuan destination di layar IP. Port yang dipergunakan misalnya UDP atau TCP dan parameter di dalam paket RTP. Lalu di sini ada hasil dan pembahasan kualitas layanan. Langsung saja di sini ada reliability, delay, dan jitter. Lalu ada bandwidth. Dan masing-masing dari pengertiannya, reliability keandalan adalah karakteristik keandalan aliran data dalam jaringan internet. Setiap program aplikasi memiliki persyaratan keandalan yang tinggi. Berbeda untuk proses pengiriman data, email, dan akses jaringan internet. Internet harus dapat diandalkan dengan konversi audio atau saluran telepon. Lalu di sini ada delay. Delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan data sampai data yang diterima. Mirip dengan karakteristik keandalan. Program aplikasi toleransi penundaan secara berbeda untuk proses login, line telepon, konversi suara, dan konversi video. Diperlukan penundaan minimum dibandingkan dengan proses pengiriman data atau email. Lalu selanjutnya di sini ada jitter. Jitter didefinisikan sebagai variasi delay dari sebuah paket yang berasal dari aliran data yang sama. Jitter tinggi berarti perbedaan waktu tunda yang besar. Sedangkan jitter rendah berarti selisih waktu tundanya kecil. Untuk aplikasi audio dan video memerlukan jitter rendah untuk setiap paket. Jika jitter tinggi, maka perawatan tambahan diperlukan saat menerima data. Lalu ada bandwidth. Bandwidth adalah lebar jalur yang digunakan untuk transmisi atau kecepatan data jaringan. Aplikasi yang berbeda membutuhkan bandwidth yang berbeda. Baik, di sini ada hasil. Pada penelitian kami mendapatkan gedung C lantai 1 menggunakan aplikasi speed test mendapatkan jitter 22 ms millisekon, yaitu di sini bisa dilihat pada aplikasinya terdapat seperti ini. Masing-masing keterangannya ada di sini. Ini untuk IP internal dan eksternalnya ada di sini. Di sini rata-rata IP-nya seperti ini bandwidth-nya. Lalu selanjutnya
pada penelitian kami mendapatkan pada gedung C lantai 3 di perpustakaan, yaitu menggunakan aplikasi Spetis mendapatkan jitter sebesar 50 miliskon. Di sini bisa dilihat jitternya 50 skon, dan di sini juga bandwidth-nya 4,8 mili. Lalu di sini ada IP dan ISP-nya internetnya yaitu Institut Informatika dan Bisnis Damajaya IP-nya. Lalu pada penelitian kami pada gedung C yaitu lantai 3 menggunakan aplikasi Speedtest tidak mendapatkan jitter dikarenakan WiFi tidak sampai atau terputus ke lantai atas. Oke, setelah itu koneksinya di sini sudah tidak ada ya, langsung terputus. Lalu ada kesimpulan. Yang pertama, website untuk pengukuran yang dipakai untuk pengukuran per meter QoS yaitu Speedtest.net yang terlebih dahulu terhubung ke dalam jaringan WiFi untuk melakukan pengukuran. Yang kedua, berdasarkan hasil pengukuran maka dapat nilai QoS di gedung C dengan kategori memuaskan. Dari hasil pengukuran rata-rata bandwidth didapatkan gedung C lantai 1 sebesar 22 miliskon dan untuk di lantai 2 mendapatkan bandwidth miliskon. Sedangkan di lantai 3 tidak dapatkan bandwidth karena WiFi tersebut tidak terhubung atau terputus hingga ke lantai atas. Baik, ucapkan terima kasih kepada Bapak Novi Herawadi Sudibyo, Eskom MTI, telah memberikan waktu dan kesempatan untuk membuat penelitian yang terkait tentang jurnal yang berdasarkan tentang kualitas jaringan WiFi di kampus Institut Informatika dan Bisnis Damajaya. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.